Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik Di Tengah Penderitaan, Tuhan Tetap Setia. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih lanjut tentang topik ini terambil dari Roma 5 ayat 3-4 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan, ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dalam bagian firman Tuhan yang melandasi renungan kita hari ini, ada satu kata yang diulang sebanyak 3 kali, yang tentunya memiliki sebuah penekanan khusus, yaitu pada sebuah proses. Dalam perjalanan hidup kita mengikut Yesus, kita akan menerus dibentuk untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan itu melalui sebuah proses pengudusan, dan salah satu sarana yang Tuhan pakai untuk menguduskan kita adalah melalui penderitaan. Roma 5 ayat 3-4 diawali dengan sebuah pernyataan, bukan hanya itu saja, yang menunjukkan bahwa ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Namun, hal yang dibahas selanjutnya adalah hal yang lebih penting. Kata bermegah yang menjadi sorotan berikutnya memiliki sebuah pengertian tentang kondisi hati yang bersukacita, merayakan, meninggikan, atau bermegah atas sesuatu. Ini menunjukkan bahwa orang percaya tidak hanya menerima penderitaan yang mengacu pada kesukaran, tekanan, atau pencobaan yang dialami oleh orang percaya tersebut dalam hidup mereka, tetapi juga diberikan sukacita di dalamnya. Kita dapat mengaitkannya dengan renungan kemarin. Lebih lanjutnya lagi, Paulus menuliskan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan, yang memberikan sebuah alasan mengapa orang percaya dapat bermegah di dalam penderitaannya, yaitu karena melalui penderitaan menghasilkan ketabahan dan tahan uji, yang merupakan kualitas yang baik di mata Allah maupun di mata sesamanya. Dan bagian berikutnya dituliskan bahwa tahan uji menghasilkan pengharapan. Pengharapan dalam hal ini bukanlah sekedar harapan kosong, tetapi lebih kepada adanya kepastian dan keyakinan bahwa Allah akan memenuhi janjinya. Tidak ada tokoh Alkitab yang mengajarkan kita tentang kesetiaan Allah dalam penderitaan yang kita alami selain daripada Ayub. Kita mengenal Ayub sebagai salah satu tokoh dengan penderitaan yang datang bertubi-tubi. Awalnya Ayub hanya kehilangan anak-anaknya, lalu harta benda dan ternak-ternaknya, lalu kehilangan kesehatannya, dan akhirnya ditinggalkan oleh istrinya. Tidak hanya sampai di situ saja, teman-teman Ayub juga menuduh Ayub melakukan dosa dan mengolok-oloknya ketika ia membela dirinya. Tetapi dalam semua hal yang dialaminya itu, satu pribadi yang setia dan tidak meninggalkannya adalah Allah itu sendiri. Allah setia dan Dia membuktikan kesetiaannya kepada Ayub dengan hadir dalam peristiwa Ayub. Ketika Ayub mempertanyakan segala sesuatu, Allah ada di sana. Bahkan ketika Ayub mulai meragukannya, Dia pun ada di situ. Allah tetap ada di sampingnya dan tidak pernah meninggalkannya. Dan tidak hanya itu saja, ketika teman-teman Ayub menuduh Ayub melakukan dosa, Allah membela Ayub dan menunjukkan bahwa Ayub adalah orang yang benar. Dan bukti kesetiaannya yang terakhir adalah Allah memurnikan Ayub dengan menyatakan dirinya secara langsung, membiarkan Ayub melihatnya dengan matanya sendiri, serta memulihkan Ayub dan memberinya kembali anak-anak, harta benda, dan kesehatannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang dalam penderitaan yang kita alami, kita lebih fokus kepada diri kita sendiri, dan bukan kepada Tuhan yang setia mendampingi kita dalam lembah kekelaman yang kita lalui. Kita tidak pernah berfokus pada rancangan Tuhan dalam penderitaan yang Ia izinkan terjadi. Oleh sebab itu, melalui renungan ini, kita kembali diajak untuk melihat penderitaan dengan cara yang berbeda, dan kembali diingatkan bahwa Allah adalah pribadi yang setia.
Dia ada dalam penderitaan kita dan Dia membentuk kita di dalam penderitaan yang kita alami. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, apakah kita masih tetap mempercayai kesetiaan Allah dalam situasi yang sulit? Apakah kita percaya bahwa Allah memiliki rencana yang baik dalam situasi yang sulit? Mari kita berdoa. Bapa, Engkau yang menguasai setiap musim dalam hidup kami, termasuk masa-masa sulit yang kami alami. Terkadang kami merasa lemah dan tidak mampu untuk melangkah dalam kesulitan yang kami hadapi. Terkadang kami berpikir untuk menyerah, tetapi Bapa, kami tahu bahwa Engkau selalu ada di samping kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Berikanlah kami hikmat untuk melihat kesulitan ini dari sudut pandang-Mu, dan biarlah kami terus bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.